Sabar dulu. Andre Onana diyakini bisa jadi kiper top Manchester United. Sebuah dukungan diberikan Gabriel Agbonlahor kepada Andre Onana. Mantan striker Aston Villa itu menilai Onana bisa menjadi kiper yang hebat buat Manchester United jika diberi waktu. Di musim panas kemarin, Manchester United memutuskan untuk melepas David De Gea sebagai gantinya. Setan Merah mendatangkan Onana dari Inter Milan. Onana datang ke Old Trafford dengan biaya transfer yang sangat mahal. Meski begitu, penampilan Onana di bawah Mister Gawang sangat mengecewakan. Kiper asal Kamerun tersebut sudah kebobolan banyak gol. Selain itu, Onana juga kerap melakukan kesalahan fatal yang merugikan timnya. Agbonlahor menilai Onana sangat wajar melakukan kesalahan karena masih beradaptasi dengan gaya permainan Manchester United. Karena itu, dia meminta semua pihak untuk memberi sang kiper kesempatan. Ini masih awal, beri Onana kesempatan. Dia diminta bermain dengan cara tertentu, dan ya, dia akan membuat kesalahan, kata Agbonlahor kepada Football Insider. Dia harus dilatih sedikit. Ketika Casemiro mempunyai seseorang di sampingnya, mustahil untuk memberikan bola kepadanya. Dia juga harus berhenti bersikap santai. Dia terlihat terlalu santai saat menguasai bola. Agbonlahor menilai Onana kiper yang bagus. Dia yakin kalau Onana bisa meningkatkan penampilannya dan membungkam semua kritik jika diberi waktu. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki, tapi Anda tidak bisa mengatakan dia bukan kiper yang bagus. Saya rasa mempertahankan De Gea bukanlah penjelasannya. Lanjutnya, beri dia waktu. Dan saya yakin, dia akan membuktikan bahwa semua orang sudah salah. Krisis pemain bertahan, Ancelotti siapkan Tchouaméni jadi bek tengah. Real Madrid mengalami krisis bek tengah saat menghadapi Osasuna di lanjutan La Liga. Untuk mengatasi hal tersebut, pelatih Carlo Ancelotti menyiapkan Aurelien Tchouaméni atau Ferland Mendy sebagai opsi darurat. Real Madrid akan menjamu Osasuna di pekan ke-9 La Liga 2023-2024. Pertandingan ini akan berlangsung di Santiago Bernabeu, Sabtu 7 Oktober 2023 malam dini hari. Menghadapi Osasuna, Real Madrid mengalami krisis pemain di sektor bek tengah. Eder Militao dan David Alaba mengalami cedera. Sementara itu, Nacho terkena skorsing usai mendapat kartu merah saat melawan Girona pekan lalu. Praktis Real Madrid hanya memiliki Antonio Rudiger di posisi bek tengah. Krisis bek tengah yang menimpa Real Madrid membuat Carlo Ancelotti harus mencari alternatif. Dia menyebutkan bahwa Aurelien Tchouaméni dan Ferland Mendy berpeluang untuk bermain di posisi tersebut. Alaba belum pulih, jadi dia tidak akan bermain. Kami memiliki opsi lain di posisi bek tengah seperti Mendy dan Tchouaméni, kata Ancelotti di situs resmi klub. Kami akan mampu beradaptasi dengan baik dan bertahan secara tim dan bukan hanya individu. Kekhawatiran untuk pertandingan ini adalah kami menghadapi tim yang sangat terlatih. Ancelotti sangat yakin kalau Tchouaméni maupun Mendy akan mampu bermain dengan baik di posisi bek tengah. Kami telah mencoba Tchouaméni di sana dalam latihan 2 hari terakhir ini, dan dia memiliki kualitas bertahan yang baik. Dia bagus dalam situasi 1 lawan 1 dan di udara. Lanjutnya, Mendy secara alami adalah seorang bek dan terbiasa bermain dengan skema 4 bek. Jika dipecat Manchester United, Erik ten Hag bisa kembali ke Ajax. Erik ten Hag tengah berada dalam tekanan di Manchester United. Mantan striker PSV Kenneth Perez bisa melihat ten Hag kembali ke Ajax Amsterdam jika dipecat oleh Setan Merah. Manchester United menunjukkan performa yang buruk di awal musim tahun 2023-2024. Setan Merah sudah menelan 6 kekalahan dari 10 pertandingan di semua kompetisi. Di Premier League, Manchester United terpuruk di peringkat ke-10 klasemen sementara. Selain itu, Setan Merah juga menelan 2 kekalahan beruntun di Liga Champions. Karena hasil buruk yang diraih klub, posisi Ten Hag pun mulai digoyang.
mulai muncul desakan agar Setan Merah memecat manajer asal Belanda tersebut. Kenneth Perez memiliki pendapat jika Ten Hag pada akhirnya dipecat Amok. Dia yakin kalau Ten Hag bisa kembali ke Ajax. Bayangkan jika Erik Ten Hag dipecat, apakah sangat gila jika Ajax memintanya kembali? Kata Perez kepada ESPN. Guardiola sebut Arsenal sebagai rival utama dalam perebutan gelar Premier League musim ini. Manajer Manchester City Josep Guardiola menyebut Arsenal sebagai rival utama dalam perebutan gelar Premier League pada musim ini. Arsenal bersaing dengan Manchester City dalam perebutan gelar Premier League musim lalu. Sayangnya, mereka gagal menjadi juara setelah disalip The Citizens. Pada musim ini, Arsenal masih mampu bersaing di papan atas Premier League. Tim asuhan Mikel Arteta tersebut menempati peringkat ketiga di klasemen sementara. Arsenal mengumpulkan 17 poin setelah menjalani 7 pertandingan. Mereka hanya terpaut 1 poin saja dengan Manchester City yang menjadi pemimpin klasemen. Jelang pertandingan melawan Arsenal, Guardiola mengakui kalau The Gunners merupakan rival utama klub asuhannya untuk meraih gelar juara Premier League bersama Liverpool. Tentu saja mereka akan menjadi rival perebutan gelar bersama dengan Liverpool, kata Guardiola di situs resmi klub. Untuk menganalisis pesaing, idenya adalah 10 pertandingan pertama. Kami belum bermain 10, kita harus menunggu, tetapi klub-klub besar selalu menjadi pesaing. Arsenal sempat mengalami kesulitan di Premier League selama beberapa tahun belakangan ini. Namun, Guardiola melihat The Gunners sudah kembali menjadi tim yang disegani. Arsenal telah kembali ketika saya masih muda dan mulai menjadi manajer di Barcelona. Saya tahu mereka melawan tim Manchester United asuhan Sir Alex Ferguson. Lanjutnya, dulu selama bertahun-tahun mereka tidak ada di sana, tetapi sekarang mereka kembali. Ya, ini adalah sebuah pesaing dan ketika Anda melihat di kalender tertulis Anda akan pergi ke Emirates, itu laga yang sulit. Kylian Mbappe vs Erling Haaland, siapa GOAT masa depan? Sambut era sesudah Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappe dan Erling Haaland diprediksi akan menjadi superstar masa depan dunia sepak bola. Pertanyaan tentang siapa yang lebih baik antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo telah menjadi topik perdebatan terpanas di kalangan penggemar sepak bola selama hampir 2 dekade. Kedua legenda membanggakan statistik yang luar biasa baik di klub dan sepak bola internasional dan masih moncer di usia pertengahan 30-an. Di antara para pemain muda, ada beberapa nama yang telah memantapkan diri sebagai bintang juga. Di antara mereka, 2 yang paling disorot adalah Kylian Mbappe dari Prancis dan Erling Haaland dari Norwegia, dan dapat dikatakan bahwa Mbappe dan Haaland saat ini bersaing untuk menjadikan diri mereka sebagai superstar masa depan dunia sepak bola. Jadi siapa sebenarnya yang memiliki statistik lebih baik di antara Kylian Mbappe dan Erling Haaland saat ini, dan pemain mana yang bisa menjadi GOAT masa depan? Kedua bintang memulai karir senior mereka pada musim tahun 2015-16. Mbappe bermain untuk KS Monaco di Ligue 1 dan Haaland bermain untuk klub Norwegia, Brenne. Musim dengan gol terbanyak yang dicetak oleh penyerang Prancis itu adalah musim tahun 2021-22 di mana ia mencetak 46 gol untuk raksasa Ligue 1 PSG. Rekor gol terbanyak Haaland terjadi pada musim tahun 2019-20 ketika ia mencetak total 44 gol untuk RB Salzburg dan Dortmund. Kylian Mbappe telah memenangkan juara Piala Dunia untuk Prancis dan menikmati puncak karirnya di 6 gelar Liga dan 7 kompetisi piala dalam karirnya sejauh ini. Dari 6 gelar Liga, 5 diraih bersama PSG dan 1 bersama Monaco. Haaland telah memenangkan 3 gelar Liga dan 3 kompetisi piala. Baru-baru ini, ia menambah koleksinya setelah menjuarai Liga Primer bersama Manchester City dan menandai musim debutnya dengan torehan trofi Liga Champions. Mbappe bermain untuk tim nasional yang jauh lebih kuat di Prancis jika dibandingkan dengan Haaland yang bermain untuk Norwegia.
Bintang PSG itu telah memenangkan 2 trofi internasional utama dalam karirnya sejauh ini. Ia membantu Prancis menjuarai Piala Dunia tahun 2018 dan UEFA Nations League pada musim tahun 2020-21. Haaland, di sisi lain, belum memenangkan penghargaan internasional dengan tim nasionalnya. Jabatan dipertaruhkan. Jose Mourinho akan dipecat bila AS Roma dikalahkan Cagliari. Berbagai laporan menyebut AS Roma bakal memecat Mourinho jika kalah dari tim juru kunci klasemen Serie A. Sumber di Corriere dello Sport telah mengkonfirmasi bahwa nasib Jose Mourinho di ujung tanduk setelah awal yang buruk bersama AS Roma pada Serie A musim ini. Bahkan, jika Giallorossi kalah dalam laga tandang melawan Cagliari yang belum meraih kemenangan, seperti yang dialami saat menghadapi Verona dan Genoa, keduanya berada di bawah Roma di klasemen, maka sang pelatih asal Portugal dapat dipecati. Meski menghancurkan Empoli dengan skor 7-0 dan juga berhasil melewati 2 pertandingan awal di Liga Eropa, tidak banyak membantu meredakan kekhawatiran para petinggi AS Roma. Jika mereka mengambil keputusan dan memecat Mourinho setelah pertandingan kontra Cagliari Minggu 8 Oktober, maka sang pelatih berusia 60 tahun tersebut akan dipaksa angkat kaki untuk kelima kalinya dalam karirnya. Daniel Levy adalah orang terakhir yang memecatnya saat Mourinho meninggalkan Spurs pada April tahun 2021. Mourinho akan berusaha menyelamatkan pekerjaannya dengan meraih 3 poin di laga tandang melawan Cagliari pada Minggu 8 Oktober. Andai terjadi, maka ini merupakan kemenangan tandang pertama AS Roma di Liga musim ini. Al Nassr diimbangi tim papan bawah, rutinitas cetak gol Cristiano Ronaldo terhenti. Kegagalan menjebol gawang klub ABA membuat keberhasilan Ronaldo mencetak gol di 6 laga beruntun sebelumnya terhenti. Rutinitas mencetak gol Cristiano Ronaldo terhenti ketika Al Nassr bermain imbang 2-2 melawan tamunya yang merupakan tim papan bawah, klub ABA, di Stadion Al-Awwal Park at King Saud University, Jumat 6 Oktober malam tadi, dalam lanjutan Pro League Arab Saudi. Kegagalan menjebol gawang klub ABA membuat keberhasilan Ronaldo mencetak gol di 6 laga beruntun sebelumnya terhenti. Ronaldo sempat menaklukkan kiper Ciprian Tatarusanu pada menit ke-66, tetapi dianulir wasit karena sang superstar berada dalam posisi offside. Selain itu, catatan sempurna Al Nassr di 6 laga sebelumnya terhenti. Raihan 1 angka membuat Al Nassr gagal mengambil alih puncak klasemen sementara dari genggaman Al Tawon. Al Nassr kini menduduki peringkat ketiga dengan 19 poin, tertinggal 3 angka dari Al Tawon. Kubu tuan rumah mengawali pertandingan dengan baik dan sudah membuka keunggulan saat laga baru berjalan 3 menit. Otavio memperdayai pemain belakang ABA setelah menerima umpan Marcelo Brozovic dan selanjutnya mencetak gol. Sadio Mane mendapatkan peluang selang 3 menit kemudian, tapi gagal menggandakan keunggulan. Namun upaya tersebut baru bisa diwujudkan Anderson Talisca pada menit ke-28. Kendati tertinggal 2 gol, klub ABA tak ingin menyerah begitu saja. Mereka berhasil memperkecil selisih gol menjadi 2-1 melalui eksekusi penalti saat Guir di menit ke-36. Gol itu rupanya melecut semangat tim yang berada di peringkat ke-15 dari 18 klub. Di saat Al Nassr bersiap menyambut 3 poin, gawang Nawaf Al-Aqidi justru kebobolan. Adalah Karatoko Akambi yang memaksa Al-Aqidi memungut bola dari jalannya di injury time, sehingga menutup laga dengan skor 2-2. Legenda Juventus Alessandro Del Piero diajak kerja bareng Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Al Nassr menyiapkan 1 jabatan strategis untuk legenda besar Juventus tersebut. Legenda Juventus Alessandro Del Piero dikaitkan dengan rumor kepindahan ke Arab Saudi. Klub top Saudi Piero Legur, Al Nassr, disebut-sebut saat ini sedang menjalin komunikasi intens dengan sang legenda. Del Piero ditawari posisi sebagai direktur olahraga Al Nassr. Jika tawaran ini diambil,
Artinya mantan penyerang timnas Italia tersebut akan bekerja sama dengan ex-mega bintang Juve Cristiano Ronaldo. Sebagaimana dilaporkan Sport Mediaset, indikasi Del Piero bakal ke Arab Saudi menguat. Pasalnya, baru-baru ini dia menolak pendekatan yang dilakukan manajemen Juve terkait potensi gabung di front office klub. Kini, peluang Del Piero merapat ke Al Nassr tampak semakin besar. Manuver Al Nassr dalam menguatkan posisi klub terus berlanjut. Del Piero diproyeksikan untuk jadi sosok yang bisa mengangkat derajat klub di masa depan. Adapun sosok yang mendorong pendekatan pada Del Piero adalah mantan punggawa AS Roma Guido Vigna yang baru-baru ini ditunjuk untuk menduduki jabatan Chief Executive Al Nassr. Inter Miami remuk di MLS. Lionel Messi bisa kembali ke Barcelona. Lionel Messi dikaitkan dengan kepulangan ke Barcelona saat musim reguler MLS berakhir. Lionel Messi yang meninggalkan Camp Nou pada musim panas tahun 2021 setelah Barcelona tak bisa memperpanjang kontraknya. Saat itu, mega bintang Argentina tersebut memilih hijrah ke Paris Saint-Germain dan menghabiskan 2 tahun di Prancis sebelum kembali berstatus tanpa klub. Messi sempat melangsungkan pembicaraan untuk kembali ke Barca, tetapi memilih untuk mencicipi tantangan baru dengan bergabung ke Inter Miami di Amerika Serikat. Pria 36 tahun itu telah mempersembahkan Piala Liga bagi Teherans, namun cedera memaksanya menepi dan Inter Miami terancam gagal lolos ke playoff MLS tahun 2023 tanpa dirinya. Anak asuh Tata Martino masih terjebak di peringkat kedua terbawah Western Conference dan terpaut 5 angka dari zona playoff setelah dibantai Chicago Fire 4-1 Kamis 5 Oktober kemarin. Jika Miami gagal lolos ke playoff, maka musim Messi akan berakhir pada 22 Oktober tahun 2023, sehingga mendapatkan libur berkepanjangan mengingat MLS 2024 baru akan dimulai pada bulan Februari. Beberapa media Spanyol mengisyaratkan bahwa Messi bisa mengikuti jejak David Beckham, Thierry Henry, dan Robbie Keane dengan kembali ke Eropa dalam kesepakatan peminjaman sementara musim sepak bola as libur. Owner Inter Miami, Jorge Mas, sudah berjanji akan mengizinkan Messi kembali ke Barcelona untuk mengucapkan selamat tinggal. Tetapi Sport mengklaim bahwa belum ada pembicaraan antara kedua klub terkait kesepakatan peminjaman. Mario Balotelli gabung PSG. Penuhi dulu syarat mustahil ini. Mantan striker Liverpool, Mario Balotelli mengungkapkan dibutuhkan tawaran mustahil dari Paris Saint-Germain agar dia mau bergabung dengan mereka. Striker Italia berusia 33 tahun itu mengaku enggan bermain untuk juara Ligue 1 itu setelah sebelumnya menghabiskan waktu di rival mereka, Marseille dan Auginis pada tahun 2016 hingga tahun 2019. Bagaimana jika PSG menelepon saya? Tidak ada kesempatan. Tidak mungkin, karena saya dulu bermain untuk Marseille dan Nice, maka tidak mungkin, kata Balotelli kepada TVplay. Mantan pemain Manchester City itu kemudian ditanya apakah gaji 10 juta euro akan cukup untuk membujuknya dan dia menjawab, tentu saja, kalau begitu, saya akan menerimanya dengan bayaran 10 juta euro, saya bahkan akan bergabung dengan tim saudara saya dan bermain di sana. Balotelli saat ini bermain untuk klub Turki Adana Demirspor setelah bermain di beberapa klub berbeda selama beberapa tahun terakhir termasuk Monza, Brescia, dan Sion. Kesetiaannya kepada klub Marseille dan Nice yang disebutkan sebelumnya muncul setelah ia membuat 76 penampilan gabungan untuk kedua tim, mencetak 41 gol. Kontraknya saat ini di Adana Demirspor akan berakhir pada tahun 2024.